Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari Ketua Aliansi R2 dan R3 Indonesia ya, Faisal Mahardika. Jadi Ketua Aliansi R2 dan R3 ini risau gitu ya. Dan tentunya berharap kepada Menteri Pan-RB agar juga ikut aktif mengawasi masing-masing instansi yang mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Karena tentunya saat ini harapannya ada pada masing-masing instansi. Jika masing-masing instansi tidak mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu, tentunya para honorer-honorer ini bisa saja tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga harapannya Menteri Pan-RB juga ikut aktif mengawasi untuk pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi instansi ya, terutama pemerintah daerah, untuk tidak mengusulkan honorer-honorernya diangkat P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan kerisauan dari Ketua Aliansi R2 dan R3 ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 ya, yang bersuara dan memberikan harapan kepada Kementerian Pan-RB karena ternyata waktu untuk pengusulan rincian kebutuhan kepada Menteri Pan-RB sangat mendesak gitu ya, sehingga diharuskan atau diwajibkan instansi untuk aktif segera mengusulkan rincian kebutuhan tersebut kepada Menteri Pan-RB agar honorer-honorernya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Menpan RB umumkan jadwal pengadaan P3K paruh waktu. Makin mepet, Aliansi R2 R3 bersuara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini mengumumkan jadwal pengadaan P3K paruh waktu. Jadwal resmi tersebut tertuang dalam lampiran surat nomor B-3832 bla 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 tertanggal 8 Agustus 2025. Adapun jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu sebagai berikut. 1. Usulan penetapan kebutuhan oleh instansi 7 sampai dengan 20 Agustus 2025. 2. Penetapan kebutuhan oleh Menpan RB 21 sampai dengan 30 Agustus 2025. 3. Pengumuman alokasi kebutuhan 22 Agustus sampai dengan 1 September 2025. 4. Pengisian DRH P3K paruh waktu 23 Agustus sampai dengan 15 September 2025. 5. Pengusulan penetapan NI P3K paruh waktu 23 Agustus sampai dengan 20 September 2025. Kemudian 6. Penetapan NI P3K paruh waktu 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Menpan RB ini juga menegaskan kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu terdiri atas 1. Pegawai non-ASN atau honorer yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada PKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus. 2. Pegawai non-ASN atau honorer yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisal Mahardika menyambut baik langkah cepat Menpan RB ini. Namun dia berharap hal tersebut tidak sekedar mengeluarkan edaran, karena semuanya tergantung Pemda juga. Hal inilah yang merisaukan honorer R2 dan R3. Ibu Menpan RB harus ikut mengawasi jalannya pengusulan dan memastikan setiap daerah menjalankan sesuai aturan dan tahapan, kata Faisal kepada CPNN Sabtu 9 Agustus 2025.
Dia khawatir kalau tidak dikawal pusat, Pemda tidak akan memaksimalkan usulannya sehingga bisa merugikan honorer R2 dan R3 khususnya. Pengusulan P3K paruh waktu sudah dimulai sejak 7 Agustus dan waktu tersisa 11 hari lagi. Mudah-mudahan semua honorer R2 dan R3 bisa terakomodasi dalam P3K paruh waktu. Tidak ada yang tercecer, pungkas Faisal Mahardika. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan kerisauan para honorer R2 dan R3 ya. Terutama Ketua Umum Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia ya, Faisal Mahardika, yang berharap agar Menteri Pan-RB juga ikut mengawasi jalannya pengusulan rincian kebutuhan oleh masing-masing instansi agar seluruh honorer R2 dan R3 semuanya bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu sehingga tidak ada yang tercecer. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.